Sudah pada Pak. hari ini kita pertemuan terakhir ya, karena habis Lebaran tinggal presentasi aja per kelompok ya, per project. Jadi nanti presentasinya perwakilan aja ya, nanti perwakilan terus diceritain buat tentang apa, pakai metode apa, terus bagaimana sih jalannya nanti. Ada sedikit sih tanya jawab sama saya, perwakilan kelompok aja. Sudah paham? Oke? Paham, Pak. Ya, sudah paham ya? Sambil nunggu yang lain. Proyeknya sudah siap semua? Proyeknya sudah siap semua? Ada yang belum siap? Silakan. Ada yang belum siap? Oke. Proyeknya sudah siap semua atau adakah yang belum siap? Oke, halo. Oke, Edi Hendri and the gang. Proyeknya sudah siap? Edi? Oh, udah Pak. Udah ya? Ya, udah kan? Ini ya, udah saya membuatin di chapter 16, itu nanti bisa kirim video sama projectnya atau di chat juga bisa ya, terserah. Yang penting kirim tugas akhirnya. Jadi nanti habis Lebaran itu kalau nggak salah ya, itu UAS. Jadi UAS kita presentasi aja gitu. Oke ya? Baik Pak. Kita lanjutkan materi terakhir. Oke, materi terakhir kita bahas tentang artificial intelligence di revolusi industri 4.0. Oke ya. Kita bahas sedikit singgung tentang industri. Oke ya. Jadi di era sekarang ini itu kan rata-rata era industri. Banyak sih yang istilahnya berkarir di industri. Di sini saya akan membahas sedikit tentang industri ya, yang saya pahami. Oke. Jadi chapter 15 kita bahas tentang artificial intelligence di revolusi industri 4.0. Oke. Pertama itu pertanyaan umum ya. What is industry 4.0? Oke. Jadi keberhasilan di departemen, keberhasilan perusahaan, keberhasilan manufaktur dan industri-industri lainnya di Batam, di Muka Kuning, di Batam Center dan seluruh dunia itu istilahnya dia bisa sukses itu karena melalui tahap-tahapan. Salah satunya itu seperti pelatihan, kerja keras, dan planning. Ya. Industrialisasi telah menjadi sukses besar di seluruh dunia itu salah satunya karena ada step by step, tahapan-tahapan yang dia lalui. Perusahaan tanpa mengikuti tren, istilahnya dia akan tutup dan gulung tikar. Oke? Efek transformasional atau efek perubahan muncul dan kita hidup di dunia yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kalau zaman sekarang kan istilahnya seperti sekarang ada corona, kita nggak bisa ketemu pun kuliah tetap jalan ya seperti biasa, seperti di kelas. Karena kenapa? Karena teknologi semakin lama semakin berubah dan semakin canggih. Oke, berikut saya bahas tentang perkembangan industri dan perubahan besar dalam kategori terkait. Oke ya, dari industri 1.0, terus industri 2, industri 3, industri 4.0 dan sampai nanti ya, itu aslinya perkembangan akan terus terjadi di industri. Oke.
pertama sekali di industri pertama, istilahnya ini first-nya, era industri dimulai karena kemajuan pesat dalam sains dan mekanisasi. Jadi kalau zaman dulu istilahnya itu revolusi industri pertama itu yang gencar sekali, yang ngetren itu adalah tentang listrik. Oke. Terus tentang mesin uap. Terus tentang jalur kereta api. Itu pertama sekali. Oke. Terus selanjutnya industri selanjutnya yang revolusi kedua. Oke, sebentar ya. Kayaknya mana-mana. Oke ya. Ini oke. Selanjutnya di industri revolusi kedua itu ditandai oleh tentang mobil Ford ya. Itu adalah revolusioner dalam bidang otomotif untuk pengembangannya. Seperti pengenalan produk-produk ya seperti mesin mobil, perakitan dan listrik. Itu istilahnya di revolusi kedua. Terus revolusi ketiga itu penemuan tentang fitur semikonduktor, oke, dan popularitas tentang komputer seperti otomasi di bidang manufaktur, konstruksi baja, kilang minyak dan TI. Jadi di industri ketiganya tentang revolusi itu dia lebih ke IT-nya, lebih ke otomasi ya untuk bidang kerjaannya di industri. Terus yang terakhir itu di tahun 2019 itu adalah revolusi industri keempat. Di revolusi industri keempat ini perubahan pola yang disarankan dan diprediksi oleh tentang robotika. Misalnya bagaimana sih kita interaksi manusia dan mesin, terus tentang cyber ya, tentang fisik cyber, terus bagaimana sih pariwisata luar angkasa dan menjelajahi mobil tanpa mengemudi. Itu adalah istilahnya secara umum di revolusi industri 4.0. Oke. Di revolusi industri 4 itu pertama kali disebutkan oleh pendiri dan ketua tentang WEF ya, Klaus Schwab. Schwab menerbitkan sebuah buku pada tahun 2016 itu berjudul Revolusi Industri Keempat. Dan istilah ini kemudian menjadi bahasan utama dalam pertemuan tahunan di Forum Ekonomi Dunia ya, atau di WEF, itu di Swiss pada tahun 2019 bulan Januari. Oke, jadi di revolusi industri keempat itu mengacu pada pemanfaatan kombinasi teknologi internet dan artificial intelligence. Oke. Dalam perangkat yang mempengaruhi tentang bagaimana sih hidup manusia. Oke, selainnya jalan pengontrolannya. Di awal kemunculannya revolusi industri 4 itu istilahnya menakutkan ya, istilahnya horor. Bagaimana sih sebuah artificial intelligence tentang teknologi cerdas itu mengganti pekerjaan manusia. Kalau sekarang kan istilahnya seperti robot sama manusia kan di industri itu kan saling kerja terkait satu sama lain ya. Jadi istilahnya ada sih tentang otomasi, tentang robotik itu masih di-handle sama manusia. Untuk 10 tahun ke depan itu manusia sama teknologi masih berdekatan di industri. Karena teknologi itu tanpa manusia itu tidak berjalan. Oke, untuk sekarang ini. Siapa tahu nanti 10 tahun lagi itu ceritanya sudah berubah. Oke ya. Yang saya alami, terus yang saya amati sekarang ini, tentang teknologi itu masih 60% masih dikontrol oleh manusia. Oke ya. Jadi tidak bisa untuk otomatis dia robotiknya itu gerak sendiri di manufaktur. Terus revolusi industri itu terdapat sejumlah komponen-komponennya. Oke, pertama itu tentang perangkat mobile ya.
sekarang zamannya dunia di genggaman. Oke. Jadi istilahnya handphone itu bisa untuk mengontrol semuanya ya. Kedua itu tentang IoT, platform Internet of Things ya. Jadi di Internet of Things ini seluruh program saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Habis itu ada teknologi deteksi lokasi ya, seperti GPS, terus artificial intelligence ya. Habis itu tentang autentifikasi, itu merupakan isu dari industri 4.0. Terus terdapat juga komponen-komponennya, istilah komponen yang mendukung di industri 4.0 itu seperti printer 3D, terus sensor cerdas, big data, dan algoritma artificial intelligence. Di samping itu juga terdapat seperti wearable, augmented reality, cloud, fog, dan lainnya yang menjadi supporting di manufaktur. Oke, pertanyaannya pertama itu tentang what is artificial intelligence. Jadi di artificial intelligence itu ada 3 poin utamanya dalam dunia industri. Pertama itu adalah digitalisasi produk. Jadi sistem informasi untuk manajemen dan perencanaan produksi. Oke, ini pasti seluruhnya sudah menggunakan konsep ini di industri ya, tentang digitalisasi produk. Terus otomatisasi. Rata-rata industri di muka kuning ya khususnya itu sudah otomatisasi dalam pengerjaannya. Jadi di sini sistem untuk akuisisi data dari jalur produksi dan menggunakan mesin itu udah saling terhubung satu sama lainnya. Oke. Ketiga itu tentang menghubungkan mesin manufaktur dan rantai pasokan yang komprehensif dan pertukaran data. Salah satunya itu kita bisa menggunakan IoT, artificial intelligence, dan lainnya untuk supportingnya. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan, oke ya. Jadi bagaimana sih supaya kita memahami artificial intelligence itu perannya di otomatisasi di industri, oke? Pertanyaan pertama itu apa jenis aplikasi artificial intelligence yang saat ini digunakan untuk otomasi industri? Terus kedua, apa hasil nyata yang didorong oleh AI untuk otomasi industri? Kayak pertanyaan-pertanyaan itu biasanya dilontarkan di manufaktur. Oke. Terus dari pengalaman saya itu kebanyakan artificial intelligence itu dipakai di PLC ya untuk controllingnya. Oke. Jadi supaya istilahnya hasilnya akurat 100% itu untuk cetaknya untuk PLC itu dia otomasi menggunakan semuanya itu adalah pakai artificial intelligence. Oke. Terus adakah kecenderungan umum di antara upaya inovasi ini bagaimana tren untuk mempengaruhi masa depan otomasi industri? Jadi nanti kita bahas bagaimana sih tren aplikasi apa yang dipakai di industri. Ini ya, yang sekarang ini dua ya yang lagi hot istilahnya yang naik daun di manufaktur itu pertama adalah Industrial Internet of Things atau IoT. Di sini jaringan yang mengumpulkan, berkomunikasi dan memonitor perangkat untuk meningkatkan proses industri. Contohnya di sini ya, di depan ada mesin SMT, terus di belakangnya ada untuk mesin cetak ya, terus di belakangnya lagi ada mesin lagi. Itu mesin satu dengan mesin yang lain itu saling terhubung itu menggunakan metode IoT, oke, supaya untuk terkontrol. Terus semuanya itu nanti dia bisa bekerja secara otomatis, oke ya. Ini salah satu bagaimana sih implementasi IoT di manufaktur. Jadi setiap menit itu nanti di servernya itu bisa mengakses datanya. Apa sih yang sudah dikerjakan hari ini, targetnya 30.000, sudah sampaikah 3.000 atau apa sih kendalanya, itu menggunakan semuanya itu menggunakan IoT ya. Terus ada robot ya. Jadi
di industri itu semuanya itu menggunakan salah satunya itu teknologi robot. Oke? Kalau zaman dulu manual insert ya, itu istilahnya dari PCB kita insert komponen itu kan pakai manusia untuk insert komponen-komponennya ya. Sekarang teknologi berkembang itu untuk PCB dimasukkan ya, dimasukkan ke tray, terus dimasukkan ke dalam mesin, otomatis nanti dia ada seperti tangan robot canggih, itu dia bisa mengambil komponen dan menginsert secara otomatis. Oke. Jadi salah satu itu adalah untuk ini ya, keakuratannya. Oke. Kalau ingat insert manusia, kita bukannya suzon ya, itu siapa tahu dia harus ngambil resistor, salah insert atau letak. Tapi kalau pakai robot, itu dia udah otomatis ya, dan dia insertnya itu lebih cepat, sesuai dengan program PLC yang digunakan. Terus, IoT adalah jaringan yang menyediakan sumber daya dan informasi. Yang paling mendasar, ya, terus berputar di sekitar kecerdasan dan teknologi. Itu tentang model IoT. Di IoT ini istilahnya suatu bisnis dapat menggunakannya untuk menyimpan atau menafsirkan analitik data untuk hasil bisnisnya. Oke, karena semuanya itu istilahnya kita dengan satu kontrol itu satu manufaktur itu kita bisa handle. Itu kita menggunakan teknologi IoT. Terus AI, oke, sorry ya, jaringannya agak error kalau ada telepon masuk, biasanya langsung down ya. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut tentang artificial intelligence di industri. Jadi, AI adalah teknologi lain yang mempengaruhi bisnis dan kehidupan sehari-hari. Jadi, di AI ini bagaimana sih meniru perilaku manusia dan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Oke ya, AI konsepnya, contohnya di manual insert. Di manual insert kan orang mengambil komponen, terus di PCB, terus kita insert contohnya resistor, kapasitor, IC, kita masukkan manual. Oke. Kalau kita pakai teknologi AI, otomatis nanti di PLC itu dirancang bagaimana sih gaya manusia itu bekerja, nanti dia diterapkan dan dia itu lebih cepat. Contohnya manusia atau operator itu menginsert butuh waktu sekitar 2 menit. Kalau kita menggunakan AI, robot cerdas itu bisa cuma 1 menit. Dia lebih cepat ya. Itu pengalaman saya ya yang saya lihat sehari-hari di industri. Jadi AI adalah pilar kedua dari revolusi industri keempat. Pilar pertama adalah tentang IoT, pilar keduanya itu tentang artificial intelligence. Oke. Terus selanjutnya kita bahas tentang penerapan IoT. Ya, bagaimana penerapan IoT di manufaktur. Oke. Penerapan IoT untuk manufaktur dan manajemen rantai pasok telah menjadi populer pada berbagai industri. Peralatan yang terhubung seperti bagaimana sih kita mengecek barang di dalam perusahaan. Mengecek PCB sudah terpasang berapa, sudah selesai belum pekerjaannya. Terus bagaimana kita memanajemen siklus pekerjaan di area industri. Terus bagaimana kita mengontrol pasukan kita ya untuk mengecek supply chain-nya dan lain-lainnya.
Di IoT itu kita juga bisa menghandle tentang PLC ya, Programmer Logic Control, itu biasanya untuk kontrol robotik ya. Oke. Dan supervisor, bagaimana sih kita bisa mengontrol supervisor ini kerjanya bagaimana, apakah dia sesuai target di production. Oke. Terus kemudian itu datanya itu nanti diproses itu biasanya dalam cloud computing yang menjadi terkoneksi seperti ke MES ya, Manajemen Execution System atau di ERP-nya perusahaan. Jadi, beberapa keuntungan dari penggunaan IoT adalah tentang smart equipment, yaitu pengumpulan data operasional dan status. Jadi, datanya itu istilahnya runtime ya, real time. Oke, contohnya runtime suhu, terus kesiapan operasi, kebersihan, pemeliharaan, dan lain-lain ini contohnya. Terus sehingga kita bisa tahu informasi secara dinamis dan real time seperti yang terjadi di production. Oke. Ini contoh penerapan IT-nya secara umum. Ini model bagaimana sih IoT bekerja di industri. Oke, jadi di sini industrial Internet of Things seperti contohnya ini seluruhnya itu kita bisa handle ya sama user. Contohnya kita mau tentang cek analisis. Bagaimana analisa perusahaan? Apakah sesuai dengan target? Oke ya. Terus bagaimana sih koneksi antara masing-masing departemen satu dengan departemen yang lainnya? Contohnya departemen tooling, departemen SDM, departemen HR, departemen engineering, departemen PA dan lain-lainnya. Terus kita juga bisa setting untuk alert notifikasinya. Terus tool-toolnya seperti PLC itu di IoT itu kita bisa setting, minimal kita bisa ambil datanya. Ya, ini modelnya. Terus selanjutnya di industri 4.0 itu ada disebut dengan wearable teknologi. Rata-rata Anda sudah tahu dan bahkan Anda sudah menggunakan ya. Contoh wearable teknologi itu seperti Google Glass, GoPro, Nick, smartwatch itu termasuk dari WITI ya, wearable teknologi. Jadi WITI itu bagian dari IoT, namun WITI itu istilahnya yang menempel di badan kita. Oke ya. Jadi wearable device sering disebut dengan wearables merupakan teknologi yang dikenakan di tubuh manusia atau yang menempel di badan kita. Oke. Di badan kita itu nanti datanya itu ditangkap pakai wearable, terus bisa dikirim ke dalam smartphone atau di handphone. Oke ya. Jadi ini salah satu bagaimana sih penggunaan IoT di yang menempel di tubuh manusia untuk bisa mengambil datanya. Oke. Berikut contohnya ya. Jadi sekarang ini smartwatch tidak barang mewah lagi ya. Rata-rata itu banyak yang pakai dan mungkin Anda juga pakai. Di smartwatch itu kan kita bisa deteksi tentang jantung kesehatan ya, dikirim ke handphone. Oke. Terus ada lagi tentang Google Class. Oke. Terus tentang seperti jaket ya, jaket yang bisa istilahnya untuk deteksi tubuh dan lainnya, suhu. Terus tentang GPS ya, atau GPRS. Terus Bluetooth ya, Bluetooth seperti key tracker ini. Terus istilahnya untuk smart source dan lainnya itu merupakan bagian dari IoT ya, yang ada di dalam kita. Istilahnya yang ada di badan kita. Terus selanjutnya di industri itu pasti tahu tentang advanced robotik ya. Terus di sini konsep penggunaan robot dalam produksi adalah untuk membantu dalam proses dan menjaga konsistensi hasil produksi. Oke. Kalau kita pakai robot,
untuk proses kerjanya itu dia bisa kerja 24 jam tanpa berhenti ya, kecuali rusak. Salah satu itu untuk cost. Aplikasi robot yang umum termasuk ini ya, seperti pengelasan, pengecatan, perakitan, ataupun pembongkaran. Oke. Itu kan kerjaan-kerjaan yang berbahaya itu bisa digantikan oleh robot ya. Salah satunya untuk meminimalis risiko. Ini contoh teknologinya. Di industri juga sama. Oke. Sekarang ini istilahnya yang butuh ketelitian, kedetailan itu biasanya menggunakan robot untuk proses yang kerjanya cepat. Oke. Selanjutnya di komponen industri 4.0 itu ada juga yang disebut dengan printing 3D ya. Oke. Jadi di printer 3D itu digunakan kita untuk membuat prototipe. Ya, contohnya istilahnya kita untuk membuat sampel produknya. Sampel produknya ini seperti ini sih, kira-kira oke nggak? Bagus nggak gitu ya. Jadi dengan adanya printer 3D itu perusahaan bisa menghemat biaya, bisa menghemat cost ya. Oke, seperti perawatannya juga. Tapi printer 3D untuk sekarang ini harganya mahal ya. Tapi kalau untuk di perusahaan istilahnya untuk dantamnya itu tidak terlalu. Oke. Kalau untuk beli pribadi sih mahal untuk printer 3D gitu. Terus bagaimana secara umum penerapan kecerdasan buatan di industri? Oke. Secara umum penggunaan artificial industri itu ada dua, itu adalah untuk kompleksitas dan skalabilitas. Kalau kerjaannya kompleks ya, kalau dikerjakan manusia itu pasti bisa terjadi salah satunya itu problem, nggak kejar target, oke, bisa molor. Tapi kalau kita menggunakan mesin atau artificial intelligence itu dia bisa kerja 24 jam. Terus skalabilitasnya, jika skalanya besar itu salah satunya itu untuk menghemat cost itu menggunakan artificial intelligence ataupun robot ya. Jadi salah satunya itu istilahnya untuk membantu dalam menganalisa data-data, terus bagaimana prosesnya gitu. Jadi kecerdasan buatan itu memiliki potensi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi beberapa tantangan-tantangan yang istilahnya yang paling menakutkan. Oke. Tetapi potensi ini hanya dapat dimaksimalkan jika proses pengumpulan, penyatuan, dan pembagian data dilakukan dalam skala besar. Oke. Jadi ini secara umum bagaimana sih penerapan artificial intelligence di industri, terus apa aja komponen-komponen yang diperlukan. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke diskusi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kita diskus secara umum ya. Bagaimana penerapan artificial intelligence di industri? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang punya pengalaman mau sharing juga boleh ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Edi? Ada yang mau ditanyakan, Di? Oke. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan. Hari ini pertemuan terakhir ya untuk materinya. Jadi tinggal satu pertemuan lagi itu presentasi. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing tentang artificial intelligence ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, ada yang mau tanya? Silakan ya, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Nggak ada. Ada nggak yang kita bisa discuss? Silakan. Oke, Winata, kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, AI untuk digunakan untuk mining Bitcoin bisa ya. Tapi Bitcoin itu kan algoritmanya ribet. Ya, istilahnya dia Bitcoin juga pakai algoritma artificial intelligence. Jadi untuk memining Bitcoin itu bisa, tapi butuh waktu yang lama. Dan dia butuh istilahnya komputer yang canggih. Saya pernah baca atau nonton di berita, itu perusahaan Cina, itu ada ya, dia pakai AI, itu bisa untuk memining Bitcoin. Tapi dia butuh komputer super canggih. Istilahnya komputer yang bekerja bekerja kencang, itu dia butuh prosesor yang canggih supaya dia bisa untuk memining Bitcoin itu ya. Tapi dia butuh waktu yang lama. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi nggak? Bisa ya untuk istilahnya kita mau memining Bitcoin. Oke, tapi harus butuh invest besar untuk beri peralatan yang komputer yang super canggih. Karena kalau pakai komputer biasa aja ya, biarpun komputer 20 juta, itu dia bisa, tapi kerjanya itu lambat sekali. Karena algoritma itu kan butuh prosesor yang besar untuk bagaimana untuk memecahkan enkripsi dari algoritma Bitcoin-nya sendiri. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita discuss ya. Jangan lupa untuk projectnya. Oke. Ada yang projectnya belum siap? Kalau seandainya Pak, project saya belum siap atau lainnya, nanti saya bisa kasih waktu sekitar sehari 2 hari ya. Buat saya nggak ada masalah. Yang penting selesai dalam minggu ini. Silakan. Ada yang projectnya belum siap atau sudah siap semua? Kalau siap semua, saya tagih hari ini ya. Silakan. Silakan. Ada lagi yang mau tanya atau mau berbagi cerita, terus bagaimana pengalaman di perusahaan, atau bagaimana sih penerapan artificial intelligence di multimedia atau di game ya, boleh nggak masalah kita sharing. Punya Erwin projectnya bermasalah ya. Kira-kira kapan siapnya? Oke, ada yang di sini satu kelompok sama Erwin Pramana Putra? Ada? Halo? Silakan. Ada yang satu kelompok sama Erwin? Oke, katanya projectnya ada problem ya. Untuk dieksplor jadi exe-nya itu bermasalah. Oke. Oke ya, nggak apa-apa. Gini aja deh, semuanya di e-learning itu sudah saya ini buatkan foldernya ya, chapter 16.
Itu nanti bagi yang sudah siap itu kirim proyeknya ke situ sama source code-nya. Kalau ada laporannya ataupun PowerPoint-nya juga videonya ya. Saya kasih waktu sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Jadi saya kesini sampai waktu Sabtu, itu kalian finalin projectnya. Oke, bisa nggak sampai Sabtu? Bisa ya? Oke, jadi Sabtu atau gini aja deh, biar enak sampai Minggu aja. Minggu jam 12 malam, siap nggak siap harus dikumpul. Kalau seandainya belum siap, itu minimal ada videonya dulu dikumpul ke saya. Oke ya, videonya dulu nggak apa-apa. Pak, videonya dulu untuk Excel-nya nanti atau project-nya kali problem, buat saya juga nggak ada masalah. Oke, yang penting istilahnya hasil running-nya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk AI-nya itu tidak harus dalam bentuk game ya. Boleh apa aja. Yang penting berhubungan dengan multimedia. Oke. Mau tentang Pak saya mau beriset ini, mau set A, B, C, buat saya nggak ada masalah. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan lupa absennya ya. Untuk rekap, soalnya nanti malam saya mau ini ya, mau store absensi ke BAK. Oke, silakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bagi proyeknya yang belum selesai, silakan Anda selesaikan. Bagi yang sudah selesai, sudah final, malam ini saya angsur-angsur nanti saya jadiin satu ya ke YouTube supaya istilahnya sudah terhistory istilahnya nanti kalian bisa cek ya, project saya udah masuk belum gitu. Oke, kalau tidak pertanyaan, jaga kesehatan karena sekarang masih corona ya, dan di Batam ini makin banyak aja yang kena. Saya baca di Batam Post itu kalau nggak salah itu yang banyak itu di Seraya ya, itu ada 10 orang kalau nggak salah. Tuh, jadi jaga kesehatan dan selamat malam.